Hmm. Pembahasan malam hari ini Malam Bayu. mengenai berbeda konsumtuna dawaya mufradun alam wa mufradun munakkarun qasdan yu'am wa mufradun munakkarun siwahu kadal mudafu walladhi dhahahu. Sekarang pembahasannya mengenai isim munada atau nida. Dalam gampangnya munada itu adalah panggilan. Munada itu terbagi menjadi lima. Munada itu terbagi menjadi lima. Yang pertama mufrad alam, yang kedua mufrad nakiro maksudah, yang ketiga mufrad nakiro ghairu maksudah, yang keempat mufrad mudhof, yang kelima mufrad sibah mudhof. Keterangan singkat dari kelima dari masing-masing munada ini. Untuk munada mufrad alam itu munadanya berupa satu huruf yang mana merupakan alam atau nama. Contoh, ya Aliyu, ya Umaru, itu nama yang cuma terdiri dari satu kata. Maka itu namanya munada mufrad alam. Mufrad alam itu harus dibaca rofa tanpa tanpa tanwin. Ya Aliyu, ya Umaru, maka harus dibaca rofa. Nggak boleh dibaca nasab. Ya Alia nggak boleh. Kemudian yang kedua, mufrad nakiroh maksudah. Ada mufrad nakiroh ghairu maksudah. Yang nomor dua dan tiga ini sama dalam bentuknya, yaitu sama-sama isim nakiroh. Cuma bedanya ketika perkataan itu diucapkan kepada orang yang sudah dikehendaki, maka itu namanya nakiro maksudah. Kalau yang dipanggil orang yang tidak dikehendaki secara umum, maka di situ namanya wairu maksudah. Dan cara bacanya itu juga berbeda. Kalau nakiro maksudah itu dibaca rofa tanpa tanwin, sementara wairu maksudah itu dibaca nasab. Misal kita buat contoh ya rojulu. Nah, ya rojulu ini kalau kita menyebut rojul, kita udah tahu siapa rojul yang kita maksud, maka di situ nakiro maksudah. Ya, maka ya rojulu dibaca rofa. Misal, tapi kalau misalkan rojulunya itu tidak tertentu, rojulu yang kita panggil itu tidak tertentu siapa orangnya, maka di situ disebut munada nakiro wairu maksudah. Dan cara bacanya dibaca nasab. Ya rojula. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada munada mudhof. Munada mudhof ini bisa berupa alam atau dan ini dibaca dibaca nas fathah. Contoh ya dal jalali wal ikram. Kalau kita perhatikan di Asmaul Husna itu yang lain dibaca rofa, ya hayyu, ya qayyumu. Baru ketika nanti sampai pada dal jalal itu bacanya nasab. Ya dal jalali wal ikram. Ya ya malikal mulki. Kenapa itu dibaca rof nasab? Karena merupakan munada mudhof. Kalau sifu mudhof itu serupa mudhof. Tidak mudhof, tapi seolah-olah mudhof. Ya ya gulam al-alim. Ya gulami al-alim. Itu apa? Keterangan singkat mengenai munada. Jadi munada itu saya ulangi lagi itu ada lima. Ada yang mufrad alam, ada nakiroh kos dan yaum, wairu nakiroh maksudah. Ada mufrad nakiroh siwahu, siwahu itu nakiroh wairu maksudah. Begitu juga ada mudhof dan
Sibhu mudof. Kemudian untuk huruf nida yang biasa digunakan itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada tujuh. Ada ya, a, ada ai, ada a, haya, aya, dan wa. Ai dan a digunakan untuk memanggil, menyeru sesuatu yang dekat. Ini penggunaannya. Kemudian untuk a, haya, dan haya digunakan untuk sesuatu yang jauh. Kalau a dan ai untuk sesuatu yang dekat, a, haya, dan haya untuk sesuatu yang jauh. Sementara ya, seluruh munada, yaitu umum, baik dekat, sedang, atau jauh. Wa digunakan untuk ratapan. Wa itu berarti untuk bersedih, meratapi sesuatu yang pergi. Juga wa digunakan menyeru nama Allah, meminta pertolongan dalam munada istighos, munada mustaghis. Digunakan untuk munada nutbah. Ini macam-macam munada. Ini pembahasan lanjutan dari munada. Jadi huruf munada itu ini, dan biasanya yang sering digunakan itu memang lafaz ya. Dilanjutkan kepada pembahasannya. Fal awwalani fihima bina lazim ala alladhi fi raf'i kulli qad. Untuk munada mufrad alam, yang mufrad alam dan nakirah maksudah, maka cara bacanya harus rofa tanpa tanwin. Contoh, ya aliyu, ya aliyu, ya aliyu, dan sebagainya. Sementara untuk nakirah ghairu maksudah, munada nakirah ghairu maksudah, mudhof dan sibu mudhof, itu harus dibaca nasab. Ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan contoh-contoh yang lainnya. Ini contoh-contoh. Kayak Aliun ya ulami bin Tolik. Ya ghafilan an dzikri rabbihi afik. Ini contoh munada yang mufrad. Jadi munada mufrad itu harus dibaca, rofa tanpa doma. Jadi ya Aliyu, ya Ali, ya Aliyu. Atau contoh lain, ya Zaidu, misal, ya Zaidu. Maka di sini harus dibaca Zaidu karena ini mufrad alam. Ya Zaidu. Begitu juga munada nakirah maksudah. Isim yang digunakan nakirah tapi maksudah diketahui, ditentukan, tertentu siapa yang dikehendaki. Contoh, ya gulamu bi. Ya gulamu bi intalik. Ya gulamu. Ya gulamu intalik bi. Ya gulamu intalik bi. Ini contoh dari nakirah maksudah. Atau kita mengatakan kepada orang yang ada di kamar, ada di rumah kita, ya rojul, ada orang berdiri di depan rumah. Lalu kita bilang, ya rojul, udful. Nah, ini namanya nakirah maksudah. Ya rojulu, nggak boleh dibaca rojulun atau rojula atau rojulan. Harus rofa. Dan rofanya itu sesuai. Kalau misal dua orang, maka jawabnya ya rojulani.
udhul, udhula. Ini dibaca rofa. Ya rojulani udhula. Itu ketika berupa munada nakirah mafsudah. Kemudian ya ghafilan an dzikri rabbik. Ini namanya munada nakirah ghairu maksudah. Kenapa? Karena kita ghafilan ini ditujukan umum. Ya ghafilan, ya orang-orang yang lupa terhadap Tuhannya. Hafik, tobatlah kalian. Nah, ini namanya ghairu maksudah. Karena lafadz ghafilan di sini tidak tertentu siapa orang yang dimaksud dengan lafadz ghafilan. Maka cara bacanya adalah nasab dan boleh bertanwin. Kalau yang rofa tadi nggak boleh tanwin. Kalau nasab itu bisa ditanwin. Contoh lagi, misal kita mengatakan ini, ya roj, ya rojul, ya rojula, ya rojula, ya rojula. Kita mengatakan rojula, tapi ini kita nggak tahu kepada siapa kita mengatakannya, nggak tertentu pada orang. Tidak diucapkan pada orang tertentu. Misal ada banyak orang laki-laki, lalu kita bilang ya rojula tanpa menentukan siapa yang dipanggil, maka itu bisa disebut munada nakiroh ghairu maksudah. Yang mana cara bacanya itu dibaca nasab. Dan ini bisa ditanduin ya rojulan. Nah, cara bacanya ya rojulan. Hmm. Atau misal di sini kita contoh yang ada di Asmaul Husna. Ya Rahmanu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu. Ini harus dibaca rofa. Rahmanu Rahimu. Kemudian yang berikutnya munada mudof itu dibaca nasab. Contoh ya kasyifal balwa. Nah, kasyifal balwa ini dibaca nasab karena mudof. Kasyifal balwa. Atau ada contoh lain misal di Asmaul Husna. Ya Zal Jalali. Jalali wal Ikram. Ini dari sini dibaca nasab karena merupakan munada mudhof. Ya ahlat sana, wahai orang yang terpuji. Ini juga termasuk contoh dari munada mudhof. Kalau contoh dari munada sifu mudhof itu seperti waya latifan bil ibad. Aidat yang mengasihi para hambanya. Ini contoh dari munada sifu mudhof. Waya latifan bil ibad ultufina. Ini contoh dari munada sifu mudhof. Ini enggak ya ahlat sana itu mudhof. Kalau ya latifan bil ibad ini sifu mudhof. Kenapa dikatakan sifu mudhof? Karena kalau kita perhatikan ya latifannya saja ini seolah-olah munada mufrad karena cuma satu kalimat. Cuma karena lafaz setelahnya itu masih ada kaitan dengan latifan bil ibadi, maka seolah-olah ini mudhof ya latifal ibadi. Makanya di situ dibaca latifan. Kalau misal ya, misalkan di sini tidak ada ya tidak ada lafaz bil ibadi, maka ini cara bacanya adalah ya latifa. Ya latifu dibaca rofa menjadi munada alam. Hmm. Sudah. Ini beberapa masalah munada.
Jadi pembahasan munada itu sangat simpel, sangat mudah untuk dikenali seperti halnya mustasna dan mustasna minhu. Karena memang di pembahasan munada itu ada lafaz-lafaz tertentu yang bisa kita jadikan tanda, oh ini berarti munada, dan cara bacanya itu bisa kita tentukan. Kalau di dalam pembahasan mustasna, istisna, mustasna minhu itu kan ada beberapa huruf. Sementara di munada ini juga ada huruf-huruf tertentu yang bisa kita jadikan tanda. Iya, A, dan sebagainya. Dan pembagian dari munada mudhaf ini, dari munada ini cuma ada 5. Hanya ada 5 pembagian dari munada. Yang pertama munada mufrad, yang pertama itu munada mufrad, yang kedua itu munada nakiroh yang maksudah, kemudian yang ketiga ghairu maksudah, yang keempat munada mudhof, yang kelima sibuk mudhof. Untuk yang pertama, ketika mufrad alam cuma terdiri dari satu kata. Mufrad di sini bukan berarti bermakna satu ya. Mufrad di sini adalah munada yang terdiri dari satu kata. Nama yang terdiri dari satu kata. Ya Rohmanu. Atau misal di sini ya Rohmanu, tapi ada dua. Ya Rohmanani. Ini tetap dinamakan munada mudhof karena hanya terdiri dari satu kata. Ketika munadanya itu munada mufrad alam, maka di situ dibaca rofa tanpa tanwin. Begitu juga dengan munada nakiro yang maksudah. Contoh, ya gulamu intolik bi, ya rojulani udhula. Ini namanya nakiro maksudah karena hanya terdapat hanya terdapat satu isim nakiro yang mana di situ dikehendaki isim nakirohnya dikehendaki siapa yang dimaksud. Itu namanya nakiroh maksudah dan dibaca rofa sebagaimana munada mufrad alam. Kemudian yang ketiga ada munada nakiroh ghairu maksudah. Contoh ya ghafilan an dzikri rabbi. Ketika nakiroh ghairu maksudah itu harus dibaca nasab. Dan nasabnya ini bisa ditanwin. Yang nggak boleh tanwin itu hanya ketika rofa, ketika munada alam dan nakiroh maksudah. Kalau ghairu maksudah itu nasab dengan tanwin. Contoh ya ghafilan an dzikri rabbik atau ya rojulan. Ya rojulan. Ketika rojulan ini kita ucapkan umum kepada semua orang tanpa ada yang kita tentukan, maka itu menjadi ghairu maksudah. Dan cara bacanya nasab dengan tanwin ya rojulan. Kemudian munada yang berikutnya itu munada mudhof. Ya kashifal balwa. Ini dibaca nasab, sementara ini i'rab jar menjadi mudhof ilaih. Ya kashifal balwa. Atau contoh lain ya dzal jalali wal ikrami. Ini juga munada mudhof. Ya ahlas sana. Dan yang terakhir adalah munada serupa mudhof. Ya latifan bil ibad. Ya latifan bil khalqi. Itu kalau di roti Hadad ada bacaan ya latifan bil khalqi. Ya latifan bil ibadi. Di sini latifan ini sifhu mudhof dengan lafadz ibad. Seolah-olah ini mudhof kepada lafadz ibad. Makanya latifan di sini dibaca nasab. Tuh, ringkasan dari kelima munada. Yaitu pertama munada mufrad alam yang dibaca rofa tanpa tanwin. Nakiroh maksudah rofa tanpa tanwin. Yang ketiga nakiroh ghairu maksudah nasab. Kemudian mudhof juga nasab, siku mudhof juga nasab. Sekarang ini ada beberapa contoh
dari munada. Kita bahas singkat ya. Ya Bani Israel adzkuru ni'mati allati. Lafat iya ini huruf nidanya ya. Bani Israel ini termasuk munada yang mana? Munada, Munada yang munada mudhof kan Ustaz? Menadam. munada mudhof karena di situ terdiri dari dua suku kata kan ya. Jadi Bani Israel ini i'rabnya adalah i'rab I'rab rafa. I'rab nasab. nasab. Cuma Nasab. nasabnya ini menggunakan fathah yang dikira-kirakan. Ya Bani Israila. Israila ini menjadi mudhof ilaihnya. I'rab Alhamdulillah. jar, ada jarnya menggunakan fathah karena isim ghairu Yes. sabit. Arif. Udhukuru ni'mati allati. Apa? Nikmati ini jadi apa? Maful bih Maf'ul dari bih. uzkuru. Ini lafad udhukuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kemudian contoh pertama yauma. Yauma di sini nasab menjadi Enggak ada. wa yauma nasab menjadi Jadi dorof. atof. Dorof. Dorof. Kenapa? Yauma ini kan artinya Gelap gak ke depan? hari. Makanya di situ dorof. Itu apa? Apa? Kenapa? Wawunya wawu apa itu, Ustaz? Wa yauma ini wawunya wawu ibtida. Wawu permulaan kan. Apa nih? Jadi yauma Hah? ini rof. Nah, nasab menjadi Tadi jangan aku kau tuh jangan yasurun kemana-mana. jami. Ya Kotor tuh masyarul kotor. jami. Tanya. Kalau ini munada. Munada. Mudhof. Wadistatartum minal insi. Wa idza qalatil malaikatu ya Maryamu. Wah, ini ya Maryamu masuk munada Munada mufrad alam. Alam. mufrad. Hmm. Jadi huruf mufrad. Karena mufrad di sini maksudnya satu itu adalah satu suku kata. Makanya cara bacanya ya Maryamu, bukan ya Maryama. Nggak kayak ya Masyarol atau ya Bani, ya, tapi ya Maryamu. Allah menjadi Itu isimnya inna, khobarnya inna, khobarnya inna kul. istofaki. Istofaki. Kul ya ahlal kitabi. Ahlal kitabi munada Munada mudhof. mudhof. Kul ini mana mafulnya kul? Kul fil amar. Nah, filamar, mafulnya mana? Mafulnya kul, Ya ahlal kitab. ahlal kitab. Nih sama ya, ya bani skuru ni'mati alaikum. Wa yauma yasu wa idza qultum ya Musa. Ya Musa ini Arab apa? Ya Musa. Munada. Munada 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 alam. mufrad. Isim apa? mufrad alam. Alam. Munada mufrad alam berarti dibaca rofa nasab apa jar? Rafa. Rofa, tapi tanda Huruf rofanya rofa. kira-kirakan karena isim maksur. Dikira-kirakan di alifnya. Ya Musa ini sebenarnya ada domanya di sini. Cuma karena ini isim maksur dikira-kirakan. Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah. Jahratan ini jadi apa? Menjadi hal. Jadi Hal. hal.
sehingga kami bisa melihat Allah dengan jelas. Haleh jelas. Hal jahratan menjadi hal. Dan ini bisa kita tahu ini hal itu memang dari makna ya, dari kita tahu artinya itu bisa. Idza qala Allah ya Isa. Ini seperti lafaz Musa barusan juga apa? Juga dibaca rofa, Munada mufrad alam. cuma tanda rofanya itu dikira-kirakan. Mutawaffika ini jadi apa? Menjadi khobarnya inna. Khobarnya inna. Berarti khobarnya inna ini i'rab. Ya Rob rofa. Kemudian warofiuka. I'rab rofa. Kenapa? Wara menjadi atau ikut ke mutawafiqah. Nah, ini atau ini mutawaffika rofa, cuma rofanya dikira-kirakan karena isim mangkus. Sementara rofiuka ini atau ke mutawaffika karena ini rofa, maka di sini di rofa. Wa idza qala Allah, Allahu menjadi Allahu Jadi menjadi fa'il. fa'il dari qala Fa'il. Fa'il. ya Isa. Isa Jadi ini munada mufrad Alam. Munada mufrad. rofa. Munada rofa alam. Munada mufrad alam. hmm, benar. Mudok. 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 Munada mudok. Wow. Wa idza qala Allah ya Isa benar. Benar ini jadi apa? Ini menjadi sifat Mudhof. Isa Kenapa? menjadi Kenapa Ibna bukan Ibni? Ibna ini badal ya, badal atau badal dari Isa. Tapi ini timbul pertanyaan, saya timbul pertanyaan nih, baru timbul. Isa ini kan munada mufrad alam. Mufrad alam itu kan rofa. Apa? Doma tanpa tanwin. Tapi kenapa badalnya di sini nasab? Kenapa badalnya Ibna itu nasab ya? Sibih mudhof ya, Kak? Sibih mudof. Ibna Maryam. Oh, bisa, Sibih bisa. mudhof. Jadi seolah-olah Ibna ini jadi nada juga ya, Bang. Makanya kalau ini mudof di sini Ibna Maryam, maka Ibna Maryam ini menjadi jar dengan fathah. A'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini menjadi maf'ul bih dari itu. Eh, eh, jadi apa ilah ini? menjadi hal Cocokan jadi hal apa maf'ul? Maf'ul. Ittakhadha ini itu akhadha jadi apa? menjadi mengambil. Ittakhadha menjadikan. Jadi awalnya akhoda itu maf'ulnya satu. Akhoda rojulu as-samaka. Laki-laki mengambil ikan misal. Ketika diwajankan ittakhoda menjadikan, maka itu jatuh pada maf'ul. Zaid menjadikan Umar sebagai ketua misal. Ittakhiduni wa ummiya ilahaini. Jadi di dalam contoh ini, fa'ilnya itu
Khudu, do kembali nas. Maf'ul pertamanya ni, ingsun. Umi ini atof ke sini ya. Kemudian ilah ini menjadi maf'ul Atau kedua. kedua. Oh, berarti maful itu enggak salah satu ya Ustaz. Boleh dua atau tiga. Hmm. Kalau dalam contoh ini maf'ulnya ada dua. Maksudnya dalam aturan itu apakah boleh lebih dari dua atau cukup cukup dua maksimal. Maf'ul itu dua ya, bisa dua. Entah kalau tiga apakah ada. Cuma kalau dalam contoh ini, maf'ulnya ini kan dua. Maf'ul pertama ini, sementara ini juga maf'ul, tapi lewat huruf atof, bukan murni maf'ul. Dan yang maf'ul duanya ilaha ini. Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan. Jadi maf'ul pertamanya itu aku dan ibuku, maf'ul keduanya adalah Tuhan. Apakah ada maf'ul itu yang tiga? Entah ya, mungkin ada. Kata kerja yang butuh tiga maf'ul itu seperti apa? Misalnya di bahasa Indonesia, memberi. Saya memberi, belum belum tahu saya. Kemudian ya Bani Adam ini munada apa? Munada Ada mudof. Munada, Munada mudof. munada mudhaf ya Bani Adam. Qad anzalna alaikum libasan. Libasan menjadi At maf'ul. maf'ul bih dari Anzalna. anzalna. Yuwari sawatikum warisan. Warisan jadi apa? warisan menjadi of libasan. Jadi libasan. Yuwari menjadi fi'il. Yuwari ini fiil. Fi'il. Yuwari yuwari opo libas sawatikum. Wa qalu ya solihu. Solihu munada. Munada Munada alam. Isim. Munada Munada mufrad. mufrad alam. Munada. Munada mufrad alam. Makanya di situ dibaca rofa. Apa? Ina bima ta'iduna. Unta minal mursalin. Kabarnya kana mana di situ? In kunta Kabarnya minal unta. mursalin. Apa dat? Kabarnya kana mana? Karena Di mana dat? Ini kan kana. Kunta ini kan kana. Oh, kabarnya karena Al-Mursalin. Hmm? Ta'iduna. qalu Kabar muqaddam. Kabarnya kunta itu minal mursalin. mursalin. Dan mursalin. Jika kamu termasuk orang-orang yang diutus mursalin. In kunta minal mu'minin. Kemudian قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك شعيب يا شعيب Ada mufrad rof. Su'aib ini munada alam ya, mufrad Alam. alam. Dibaca rofa tanpa. Rafa. Waqala Musa ya Fir'aunu sama mufrad Sama. alam. Mendadak alam. Rasulun menjadi Ini Rasulun. Sesungguhnya dia menjadi Isim. khobar Kabarnya inna. menjadi isim inna. khabarnya. Inna. Kabarnya inna. Isimnya mana? Eh Iya-nya mungkin dot. Domir. Isim. Domir. Nah, Isimnya, isimnya gemir ya.
Domir ya. Domiria. Jadi kalau ada domir nyambung ke inna atau kana, kalau ke inna berarti itu menjadi isimnya. Kalau kana juga. Jadi domir yang nyambung itu menjadi isimnya. Inni rasulun min rabbik. Ya kaumana. Kaumana ini Kau apa? kau Muna kali ya. Menjadi mudof. Munada mudof. Kaumana apa kaumana? Munada mudof. Mudhof. Jadi di sini ini ada dua kalimat. Ada lafadz kaumun sama lafadz Nah, nah Nah, isim domir. Makanya di sini munada Mudof. dof. Ajibu dai Allah menjadi Um, Aji itu yang menjadi Maf'ul maf'ul be. dari Aji itu. dari Ajibu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul nafsu menjadi apa? Munada. Munada yang eh Mufrad. mufrad. Badal ayat itu Gimana? An-nafsu dia menjadi munada. badalnya ayat itu. Menjadi gimana gimana? Jadi badalnya ayat tuh, Ayyatuha. ayat tuh. Ayyatu atau ayyatuha ya. Kalau mufrad, kalau mudzakkar ayyatu, kalau muannas ayyatuha. Nafsu ini mudzakkar apa muannas? Muannas. Muzakkar. Mudzakkar. Tapi kenapa sifatnya mutmainnah? Mu'annas ditetapkan secara nas, Ustaz. Hmm. Jadi salah satu cara mengetahui lafaz itu mudzakkar muannas itu lihat dari sifatnya, dari naatnya. Ini kan udah ketetapan Al-Quran ya, kan nggak mungkin ada kekeliruan. Jadi ada istilahnya itu muannas karena nas Al-Quran. Contohnya lafaz nafsu. Nafsu ini muannas, padahal nggak ada tanya. Oh ini buktinya karena di sini sifat yang Allah gunakan mutmainnatun, sifat yang muannas juga. Ya ayuhal insanu sama ya, al insanu. Al insanu ini badal Badal dari ayu. dari ayyuha. Ma gharraka. Gimana ini? Ada yang bisa mengi'rab ini? Ini agak sulit. Ah, Eh isim ma ma isim ma maf'ul. mubtada. Isim mafi, isim mafi, Ustaz. Isim mafi, isim 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 mausul. Itu gimana terjemahnya itu kalau di Al-Quran? Hai orang-orang, hai kalian para kalian manusia, maghoraka bi rabbil karim. Di sini. Ma- Manafi. Manafi, Pak. manahi, Semuanya manafi, Manafi Ma ya. gharraka manafi. itu kayaknya kalau gak clear ya terjemahnya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu iri ya begitu dengan Tuhan? Ma istifham, Ustaz ya, ma Iya, istifham. istifham Ma itu. istifham harus ada jawabnya. Nggak harus ada jawab. Kadang kan orang bertanya itu untuk mengingkari. Ma istifham tanpa jawab. Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu terhadap Tuhanmu yang pemurah? Nah, itu terjemahnya. Apa yang telah memperdaya kamu terhadap Tuhanmu? Gimana cara mengirobinya? Ini istifham, cuma istifhamnya itu bukan untuk bertanya. Cuma untuk apa istilahnya? Menantang, Ustaz, menantang. Nah, nantang. Gimana coba bisa di i'rab? Mawarroka. Berarti ini saat emaknya itu tadi eh, kalimat isim kan ya. Ya, Nanti makna. goroka itu goroka menjadi fiil, fa'ilnya kembali ke ma. Kalau ya, kalau fiil itu bukan menjadi.
Jadi kalau kita mau menjelaskan menjadi itu jangan jawab fiil atau isim mausul karena itu bukan kedudukan. Ma itu menjadi istifham. Ma itu bukan bukan apa? Bukan kedudukan, bukan jawaban yang benar, bukan penjelasan yang benar. Karena yang namanya menjadi itu nggak bisa kita jawab oh ini fiil, ini istifham, nggak. Karena itu dzatiyah dari hurufnya. Kalau misal menjadi itu apakah mubtada, khobar, maf'ul, fa'il? Tat, maknya menjadi khobar, tat. Namanya Khobar dari khobar insan, mubtadanya. dari insan. Oh, itu udah bisa. Ya ayyuhal insan, Berarti imam menjadi Menjadi Wa mubtada menjadi itu goroka, tidak mubtada. dia menjadi maf'ul bi, goroka menjadi, maf'ul. goro itu fiil ya. itu menjadi ini saat apa namanya mubtada mubtada ma'ruf mubtada Terus, jumlah fi'liyah nanti Tidak. khobarnya birobika karim birobika birobika karim. birobbika, iku kelawan. Jadi kalau kita terjemah, ini kalau kita i'rab ya, istifham itu ada yang dijadikan mubtada, ma utawi opo, goroka iku barang, bisa gitu. Ma ma utawi ma utawi goroka ini jadi khobar. Goro iku opo ma ka ing siro. Birabbika. Jadi kalau apa? Kalau ada istifham, istifhamnya itu bisa kita jadikan sebagai mubtada. Hal ta'kulu, hal utawi ta'kulu iku mangan siro, ma gharraka. Jadi kalau kita tanya i'rabnya, ma ini i'rab apa? I'rab rofa menjadi mubtada. Ma utawi opo gharraka iku opo ma ka ing siro birabbika. Kenapa birabbika ini gak cocok dijadikan khobar? Karena huruf ejar itu butuh pada ta'alluq ya. Ta'alluq itu artinya kaitan huruf jar ini kemana. Sementara dalam contoh ini, birabbika ini ta'alluqnya ke huruf. Jadi Hmm. gak cocok kalau dijadikan khobar. Misal, maksudnya ta'alluq tuh hubungan huruf jarnya kemana. Contoh misal ada contoh akal tuh apa bahasa Arabnya contoh? Bil yad misalnya. Bentar, Akal tuh bil yadi. Mangan sopo ingsun bil yadi kelawan tangan. Bi di sini ada ta'aluknya. Kaitannya bi ini kemana? Ke akal. Akal tuh. Akal tuh bil yadi. Begitu juga dengan semua huruf jar yang lain itu aslinya ada kaitannya. Bi rabbikal karim. Al-karimi menjadi Mudof. Jadi mudah udah dari clear. robika nggak bisa al-karimi mudof. Naat Ustaz, naat. Nah, dari Bi Rabbi. rabbika. robika rabbika. Kemudian ya ayyuhal mudaththir. Mudaththir menjadi dari ayyuha. Naat dari ayuha. Ada pertanyaan? Baik munada atau yang lain? itu tadi tadi yang libasan tadi yang ayat sebelumnya itu Ya, kalau itu gimana? tidak boleh Ustaz. Libasan di ayat sebelumnya ya tadi libasan itu ada Libasan. libasan Hah? itu dijadikan hal apa tidak boleh. Libasan itu mana udah contohnya? Mana ya contohnya? Oh ini. Ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasan. Ini gak cocok kalau kita jadikan li hal.
Tidak cocok ya tadi ya. Ya, karena di sini kan fiil yang ada itu anzalna. Aku turunkan kepada kamu, kan masih belum Libas ada dan maf'ulnya. pakaian. Jadi maf'ul. Dari maf'ul bih. Iya, karena di sini belum ada maf'ul bihnya. Mm-mm. Jadi cocok Kalau nanya itu bukan maful B, nanya itu. Nah itu apa? juga maful B. Yang mana? Nanya fa'il. Nanya Nanya jadi fa'il. fa'il. Dan Anzalna fa'il. Domir itu kalau mahal rofa. Fa'il ini kan kalau kita tasrif. Anzala, anzala, anzalu, anzalat, anzalata. Azalta, Dan azaltuma, azaltum, azalti, ini azaltuma, domir. azaltuna, azaltu, azalna. Domir rofa. Bukan domir nasab. Nah, oh gitu ya. misal kalau gini ya contohnya ya. Ini kita cuma buat contoh ya. Qad anzalna alaikumus thawbu. Misalnya. Bahasa Arab ini, bukan Quran. Qad anzalna alaikumus thawba. Thawba menjadi maf'ul. Nah, libasan ini bisa dijadikan ah, Badal dari sawab. bisa dijadikan hal juga. Hal Kalau jadi badal kan? badan juga bisa. Jadi hal juga lebih. Sok. Aku telah turunkan kepada kamu baju sebagai Sebagai pakaian. hmm, Oh gitu ya. karena di sini anzalna belum nemu maf'ul, jadi libasannya Maf'ul. ada lagi. Coba kalian nanti apa? Cari satu ayat, kemudian dipreteli ayatnya, kedudukannya. Jauh sepanjang-panjang. Satu baris saja. Kedudukan itu menjadi itu seperti yang saya katakan, bukan nama isimnya. Jadi kalau misal kayak gini, idza qala Allah ya Isa, idza qala Allahu menjadi fa'il. Fa'il. Ya Isa satu-satu dah gitu kan. Ada pertanyaan lagi? Tet, nanya Ya. Tet. Wa idh qala Allahu ya Isa ibnu Maryam a, a, anta jawabnya apa ya Tet ya? Kan alif itu termasuk istifham. Hmm. Jawabnya dari mana Tet ya? Anta, apakah kamu ini mungkin ada di lanjutan ayatnya, bisa jadi ada jawabnya. Oh, oh, Bisa jadi itu cuma istifham cuma untuk nangkut-nangkuti kan ya. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa ini kan, "Ya Isa, iya. apakah kamu berkata?" Itu kan nanti dijawab sama Nabi Isa di kelanjutan ayatnya. Ada jawabannya. Oh iya Tet. Ya, ada lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makan es krim tadi itu ya, Bah?